Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan malam Sobat Milenial dan Gen Z IDN Times dimanapun kalian berada. Jumpa lagi barengan gue Ridwan Haji Pitoko dalam acara unboxing. Dan hari ini gue sudah ada di Menara BTPN, tepatnya di kantor Bank Jago, buat unboxing kantor Bank Jago. Ini kita ada di lantai bawahnya, jadi kita nanti akan naik ke lantai 45 untuk melihat ada apa aja di kantor Bank Jago. Stay tune terus sama gue di unboxing kantor Bank Jago hari ini. Let's go! Keren banget. Halo. Apa kabar? Baik, Mas baik. Tommy? Halo Aji. Alhamdulillah, seneng banget nih. Akhirnya bisa main ke Bank Jago. Iya. Nah, gua sekarang sudah bersama Mas Tommy Halo. selaku Head of People and Culture. People and Culture. Bank Jago. Nih logonya, Iya. Bank Jago. Di pusat Jakarta ya Mas ya kita Betul, di kantor pusat Mega Jakarta. Kuningan, di Mega sekitar Kuningan. Mega Kuningan, Jakarta Selatan. Mas, makasih banget sudah mengundang IDN Times untuk bisa unboxing kantor Bank Jago. Sama-sama. Kita ada di mana sekarang nih Mas? Di lantai Ini berapa? adalah lantai 45. Lantai 45. Iya. Tinggi banget. Tadi pas naik lift juga agak pengang ya Lama kuping ya? ya. Lama naiknya. Nah Mas, di lantai 45 ini ada apa aja yang bisa di-unboxing buat sobat milenial dan Oke. Gen Z? Jadi gini, Ji. Kita tuh konsep kantornya sebetulnya kayak human living space gitu ya. Human living space. Human living Apa tuh space artinya? itu kayak rumah. Kayak rumah buat para jagoan yang ada di sini. Oh, untuk karyawannya namanya jagoan. Jagoan, Asik. kan Bank Jago, Nah. karyawannya jagoan. Karena kayak rumah, jadi ada analogi kayak di sini nih, ini kayak ruang tamunya gitu ya. Living space sambil Teras, duduk. bisa duduk, ya ada tanaman, Iya, ya kan? benar-benar. Bisa foto-foto di sini gitu. Terus ada family room, family ada hobby room, ada garage-nya. Nanti kita bisa lihat. Iya, kita bisa lihat. Ada ruang makan juga. Berarti kita kemana dulu nih? Dari sini? Kita ke sebelah sana. Oke. Terus ikuti perjalanan saya dan Mas Tommy di kantor Bank Jago. Let's go. Oke. Ayo, Mas. Nah, ini kita sekarang lagi ada di area namanya Culture, Communication, and Sustainability. Culture Jadi, and sustainability. Ya, jadi culture itu people and culture, corporate communication, dan sustainability. Nah, kebetulan di sini ada Mas Andi, Head of Sustainability kita. Oh, oke. Halo. Oke, ini Selamat tadi- pagi, Mas. Apa kabar? Ini Mas Andi Jiwandono, sobat milenial Gen Z IDN Times. Jadi tadi saya nanya ke Mas Tommy soal sustainability. Programnya apa aja sih kalau Bank Jago, Mas Andi? Ah ya kalau Boleh lihat. Oh iya. Jadi kalau di Bank Jago nih kita emang kita udah align agenda sustainability kita ya dengan Sustainability Development Goals. Jadi kalau SDG utama yang kita dukung tuh SDG 148. Jadi pengentasan kemiskinan, Nah, kemudian kesempatan untuk pendidikan, oke. dan yang ketiga tuh kesempatan untuk mendapatkan pekerjaan layak dan juga kesempatan untuk menikmati pertumbuhan ekonomi. Nah, jadi lebih banyak ke arah sosial sebenarnya kalau agenda sustainability Jago ya. Itu pun kalau kita lain dengan agenda pemerintah maupun agenda regulator industri perbankan, kita fokusnya lebih dalam lagi itu ke financial inclusion dan financial health gitu ya. Jadi kalau di Indonesia mungkin yang terminologi yang lebih banyak dipakai kan literasi keuangan biasanya. Oh iya. Kita mau selangkah lebih maju tuh, karena kalau literasi keuangan artinya kan memahami. Nah, kita mau mengejar kesehatan keuangan karena paham dan juga mempraktekkan gitu ya, cara-cara mengatur uang yang lebih baik gitu. Terima kasih Mas Makasih, Andi, makasih atas banyak penjelasan waktunya. soal sustainability-nya. Sukses Siap, terus. siap, buat timnya, siap. Mas Sama-sama. Andi. Mas. Thank you ya. Saya Mas Tommy jalan lagi ya. Terima kasih nih. Oke, Mas. Oke. Thank you. Yuk kita jalan lagi. Ayo Mas, sini Mas. Oke. Tapi Mas ini kelihatannya sepi banget nih, takutnya tuh sobat milenial yang Gen Z bilang apa namanya? Kok sepi banget kantornya? Oke, Sebenarnya jam kerjanya rigid atau lebih fleksibel sih Mas kalau Nah. di Bank Jago sendiri? Kita tuh kasih pilihan. Kita kasih pilihan buat jagoan, hybrid ya, 4-1. Jam kerjanya juga fleksibel. Buat mereka yang bisa fleksibel. Jadi atur aja, yang penting kerjaannya beres. Kita akan ke ruangan yang ini tuh bisa dibilang kayaknya saya suka deh ruangan ini, Waduh, Mas. karena banyak makan. Banyak makanan Oh, gitu ya. Karena makanan. ini namanya kafetaria ya. Mas? Kafetaria, ini Kita lihat kafetarianya. ada apa aja di kafetaria. Let's go. Ya.
Nah, Sobat Milenial dan Gen Z, kita, gue dan Mas Tommy sekarang sudah ada di salah satu ruang komunal space-nya Bang Jago. Ini kafetaria. Mungkin bisa dijelasin Mas, ini tuh apa sih kafetaria? Kan kita taunya kantin doang, tapi ternyata enggak. Ini ada tempat main biliar. Betul. Jadi ceritanya ini tadi Aji bilang communal space ya, tempat bersosialisasi di sini. Jadi ada kafetarianya, garasi gitu dan hobby room di sini. Jadi ada tempat santai, ada yang bisa main live music, hobi gitu ya. Makan juga, Kafetaria. antri di sini ya. Betul, antri di sini untuk makan siang. Tapi kita buka dari pagi. Oh, bisa Jadi sarapan juga, Bang? bisa sarapan, enak ya. bisa sarapan. Menunya juga macam-macam. Kalau pagi menu-menu sarapan ya, buah gitu yang sehat. Tapi ini kalau makan gratis atau gimana? Para jagoan. Bayar, tapi cukup murmer. Cukup murmur tadi kayaknya nggak nyampe 20.000 Nggak ya? sampai. 10.000 udah lengkap menunya. Ada banyak sehat, pilihan. 5 sempurna. 4 sehat, 5 sempurna. Saya dan teman juga yang bekerja di sini. Nah, tapi kalau ngomongin soal ruang ini, sebenarnya para jagoan ini selain bekerja, ada kegiatan lain nggak sih Mas? Nah, mereka itu secara inisiatif bikin klub-klub hobi. Olahraga, goes, lari, yoga, badminton, futsal tuh ada klubnya tuh. Ada klub musik juga. Nah ini lagi sambil nunggu mau makan siang, Ada sambil jam session. Nah, Mas Tommy, kalau di section ini nih atau di sayap kiri lah kalau dari lobby ini isinya apa aja sih? Nah, ini adalah tim teknologi atau IT. Tulang punggung lah ya, bisa Tulang dibilang. punggung karena Bang Jago Bukan, teknologi base. Iya, Bang digital. Bang, betul. Nah, kalau misalnya ngomongin soal IT, seperti apa sih Mas yang bisa support teknologi Bang Jago tuh orang-orangnya kayak gimana sih? Sebetulnya kita itu terbuka buat semua orang dari berbagai macam latar belakang background. supaya idenya tuh beragam macam-macam. Tapi khusus untuk teknologi tentu perlu ada keterkaitan latar belakang ya. Jadi dari engineering misalnya gitu. Tapi kalau dia bukan dari engineering tapi punya minat ke situ, mampu untuk belajar lagi, beradaptasi, nggak masalah. Yang penting bisa melakukannya gitu. Tuh kan, nggak usah minder kalau nggak punya basic IT karena sambil belajar juga bisa ya. Sambil belajar bisa. Tapi yang penting ada kemauan. Nah, oke, kita masih akan terus menyusuri di lantai 45 di kantor Bang Jago lagi. Ikuti perjalanan saya dan Mas Tommy. Let's go. Nah, itu tadi soal IT sudah lumayan menjelaskan ya Mas Tommy. Nah, saya dengar tuh ada Bang Jago punya campaign namanya GTM. GTM ini apa? Gerakan tutup mulut atau misalnya kan kalau di anak bayi kan suka nggak mau makan tuh namanya GTM. Kalau di Bang Jago apa tuh? Oke, ini consumer banking GTM itu go to market. Go to market. Jadi yang mempromosikan, menjual servisnya, layanan dari Bang Jago itu di tim ini. Ini kebetulan ada teman kita. Namanya Mas Trio. Mas Trio. Halo. Adalah headnya nih. Halo, Mas Tommy. Saya Trio. Iya, Aji Mas. Oh iya. Selamat pagi. Mas Pagi. Trio. Kita baru kenal ya, salaman lagi. Enggak lah, biasa. Indonesia itu harus ramah tamah dan Asian salaman. value. Wah, passion. Kalau gitu harusnya salim. Bukan. Mas tadi sempat nanya soal kampanye GTM Bang Jago. Mungkin bisa jelaskan dikit ke Iya. sobat milenial dan Gen Z, Mas. Sebenarnya kita ya Mas Tommy boleh sini. ngurusin ya sifatnya consumer business di Jago yang fokus di Jago aplikasi. Oh, Nah, untuk Jago aplikasi ini kan butuh orang-orang tahu nih supaya bisa pakai apa dan download Jago aplikasi. Nah, yang bertanggung jawab untuk memberikan informasi atau campaign untuk produk-produk Jago aplikasi ini tuh ada di tim saya. Mas Trio. Nah, itu bentuknya apa? Bentuk dalam bentuk campaign di sosial media, campaign Jadi di digital, payungnya gitu di Mas payungnya Trio ya? di sini. Itu gitu. dia tadi tim GTM-nya Mas Trio. Terima kasih. Terima Mas, kasih penjelasannya. banyak. Bisa lanjut. Oke, bekerja lagi, thank Mas. you Maaf, banget ya. gangguannya. Thank you Siap. banget. Kita Oke. akan jalan-jalan Ya, lagi. silakan. Mas Tommy. Ya. Nah, tadi udah sobat milenial dan Gen Z udah tahu soal GTM Bang Jago. Tapi
kalau misalnya untuk keseluruhan Mas, tadi kan sempat Mas Trio spill dikit tuh ada 50 orang di bawahnya timnya beliau ya. Tapi kalau untuk keseluruhan Bang Jago ada berapa sih? Kita tuh sekitar 530 jagoan. Ya, ada 530 jagoan. Itu presentasi milenial dan Gen Z? Gen Z itu sekitar 24%. 24%. 65%-an itu milenial. Kayak saya ya, sama kayak Mas Tommy ya. Benar. Mantap. Sisanya di atasnya. Di atasnya. Ya. Tahulah di atasnya apa kan, teman-teman yang sudah senior, yang udah berpengalaman lebih banyak. Iya, kita sudah di lantai 46 ya Mas Tommy ya. Nah tapi kalau tadi kan ini berarti tempat kerja, nah Mas, tapi orang-orang tuh kadang mikir kalau misalnya kerja di bank tuh pasti harus formal, kedasi segala macam. Tapi nyatanya, Bang Jago kalau tadi kita lihat, atau sobat milenial dan Gen Z lihat, ini tuh kayak bebas banget gitu. Maksudnya kayak lebih pakaiannya juga ada yang pakai kaos, ada yang nggak terlalu formal lah gitu maksudnya. Lebih kayak startup. Kenapa sih Mas, Bang Jago? Bang Jago itu sebetulnya memang baru sejak pertengahan 2020 ya, kita berubah nama menjadi Bang Jago. Kemudian tahun 2021 Jago Apps-nya kita launch. Jadi sebetulnya memang masih muda, Ji. Memang masih muda. Baru 4 tahun lah ya. Baru 4 tahun, baru 4 tahun. Jadi memang Batita. Makanya itu agak kayak startup kan, tapi kombinasi nih. Nggak melulu startup ya. Stylenya mungkin agak mirip, tapi kita juga sebuah bank yang strateginya tuh lumayan sustain ya. Demand-nya kan jelas, kalau bank memang masyarakat membutuhkan layanan perbankan gitu. Kombinasi. Kalau tadi kok santai gitu ya, gayanya santai. Selain karena memang fleksibel, kita dress code-nya tuh simple. Dress to impress. Jadi yang penting rapi gitu. Yang penting impresif gitu. Oke, menarik. Nah, kalau di lantai 46 ini ada departemen apa aja, Mas? Di sini wholesale funding bisnis ya. Kemudian kita ini akan masuk ke area compliance dan risk. Jadi risk management ada di sini, corporate secretary juga di sini, ada compliance dan ada legal. Nah, kita masih di lantai 46, sobat milenial dan Gen Z. Ini bagian dari adalah Jago Syariah. Oke. Jago Syariah. Ini timnya nih di sini nih. Itu ada Mas Wasi Syariah head-nya. Syariahnya itu bilang. Sini masih meeting kebetulan. Ini bisa jelasin, Bang Jago dan Bang Jago Syariah ini gimana? Jadi gini, Bang Jago itu selain Jago Apps-nya itu conventional bank, kita juga punya versi syariahnya yang sama persis, tapi produknya itu produk-produk syariah. Dan seperti Jago Apps yang konvensional, tertanam juga di ekosistem digital. Jadi bisa memberikan layanan yang setara dalam versi syariah. Oke, kita nanti akan turun ke lantai 43. Di situ ada amphitheater yang cukup ikonik ya menurut saya ya, karena saya pernah ada di dalam sana. Nanti ikutin terus perjalanan saya dan juga Mas Tommy lantai 43. Let's go. Oke Mas Tommy dan Sobat Milenial dan Gen Z, kita mau ke lantai 43 dari lantai 46 ini. Tapi caranya kita nggak akan pakai lift. Kita akan pakai jentikan jari. Siap? Siap. Mas Tommy? Yuk, 1, kita ke 43. Oke, Sobat Milenial dan Gen Z, kita sudah di lantai 43 ya. Di 43-nya ada apa aja? Oke. Mas Tommy. Di sini ada ruang-ruang meeting. Tetap ya, ada ruang meeting juga. Ada ruang meeting di sini. Ada ruang training. Oke. Di sebelah sana ada ruang serbaguna yang cukup besar. Ruang trainingnya di dekat sini ada salah satu direktur kita namanya Partnership Lending Business sebelah kanan. Tapi di sebelah situ ada amphitheater kita. Nah, ini yang kayak menarik nih ya. Ini kayak tempat kayak kalau misalnya mau ada town hall mungkin atau ngumpul-ngumpul juga gitu, selain di kafetaria bisa di amphitheater. Nah, ini ada di amphitheaternya. Nah, ini kebetulan lagi mau ada acara nih. Acaranya briefing untuk Kapten House of Jagoan. Kapten itu apa tuh? Jadi kita punya yang namanya House of Jagoan. Itu seperti kalau nonton Harry Potter, kan ada house-house-nya tuh Hogwarts. Nah, agak mirip nih, tapi ini kita sesuaiin sama nilai-nilai organisasinya Bang Jago. Purposeful growth, life centricity,
fearless creativity, sama empowered agility. Oke, kita akan lanjut keliling lagi di lantai 43. Let's go. Kita masih ada di lantai 43, Sobat Milenial dan Gen Z AD Times di kantor Bang Jago. Nah, ini ada satu hal yang menarik di sini. Teman-teman, kamera boleh lihatin, ini ada Bang Jago, ada Kopi Jago. Kopi Jago, Bang Jago, ada hubungan apa? Nggak ada hubungan sebetulnya. nggak ada. Tapi karena unik ya, namanya kok sama. Jadi kita ajak kolaborasi. Oh, kolaborasi jadi jualan Gitu, di sini. jualan di sini. Nah, jadi itu apa namanya, Kopi Jago dan Bang Jago tidak ada hubungan apa-apa. Kebetulan aja namanya sama. Ya. Dan juga ini ruangan apa, Mas? Ini area ini sebetulnya kalau tadi ya human living space rumah gitu ya. Ini tuh courtyardnya, Kita lihat. Ji. Oh, gitu. Buat tempat Duduk santai. Silakan. Sambil ngopi. Itu di situ ada personal space tuh, ruang meditasi gitu ya. Bisa kerja sambil ngopi. Terus ini ada teman kita yang lagi magang, Iya. mahasiswi. Halo. Halo. Ya. Boleh kita samperin ya? Siapa namanya? Namanya Diara, Oh, Diara. Boleh lihat kamera. Diara dari kampus mana? dari kampus UI, UI di Depok. Jurusannya apa? Matematika. Matematika. Magangnya di Bang Jago. Jadi apa? Jadi Operations Control Data Intern. Tugasnya ngapain itu? Tugasnya basicnya ngolah data-data yang ada di Operations Control. Kalau ada yang mau dianalis, dibuat dashboard, semuanya itu bagian dari data Operations Control. Oke, Mas, kita duduk Silakan dulu duduk. gini ya. Silakan duduk. Nah, ini kita sudah berada di lantai yang 45. 45. Tadi awal kita membuka acara. Nah, mungkin terakhir nih, Mas Tommy, kalau bisa dibilang rangkuman dari perjalanan kita ini, apa yang mau disampaikan Mas Tommy kepada Sobat Milenial dan Gen Z yang nonton? Oke, jadi gini Ji. Ini tadi kita udah keliling ya. Tempat kerja ini kita buat comfy dan cozy supaya betah bekerja di sini, berkolaborasi di sini. Kenapa? Karena Jagoan itu terdiri dari teman-teman dari berbagai macam latar belakang Oke. yang berkumpul di sini, beride di sini, Usianya juga berbeda-beda. usia berbeda-beda tadi ya, Iya. bereksperimen untuk inovasi. Inovasinya buat apa? Inovasinya buat memberikan solusi keuangan digital untuk masyarakat. Gitu. Jadi kalau tertarik kontribusi seperti itu, silahkan. Nah, itu mungkin jadi pertanyaannya Sobat Milenial dan Gen Z. Tapi kalau mau kerja di Bang Jago, gimana caranya? Gitu. Gimana, Mas? Bisa cek di website kita atau di halamannya Bang Jago di LinkedIn. Di LinkedIn ya, cari aja ya, Bang Ya, Jago. Bang Jago, Nanti betul. keluar di situ daftar-daftar lowongan kerjaan yang dibuka di Bang Jago. Itu dia. Nah, berakhir pula episode unboxing kantor Bang Jago di episode kali ini. Terima kasih Mas Tommy. Sama-sama, terima atas kasih. turnya, penjelasannya. Semoga bisa membuat Sobat Milenial dan Gen Z ini tahu Bang Jago itu seperti apa, dalamnya seperti apa, sehingga nanti kalau misalnya bekerja di Bang Jago, misalnya siapa tahu ada yang nonton mau ngelamar sini, bisa tahu pengetahuannya lebih banyak lagi. Sekali lagi terima kasih Mas Tommy dan juga buat Thank you, teman-teman. thank you. Malam. Itu dia tadi unboxing Bang Jago. Saya Ridwan Haji Pitoko dan juga Mas Tommy pamit undur diri. Sampai jumpa di unboxing berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Ya, Mas.